Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami muliakan Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Haji Anies Rashid Baswedan DSI. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang saya muliakan para kiai sedaya mohon ashabul bahid, para ketua Dewan Majelis Syariah se-Jawa yang saya hormati dan yang melalui virtual. Wabillahi syukrahum. Sahibul Mahad Kiai Fadlan, Sahibul Mahad Fadlul Fadlan. Insyaallah. Tolong para kiai jangan sekali. Yang lainnya gimana? Tolong tasmiyah Fadlul Fadlan ini kan ngoten katanya. Tapi rupanya di sini faktor banyak sekali. Para kiai yang saya hormati, bahwa umat menunggu setelah adanya Muktamar P3 dan menghasilkan putra terbaik Mbah Yai Suharso memimpin dan kiai-kiai kata lajeng umat menunggu apa yang akan dilakukan oleh P3 baru. Loh, Muni ini kok P3 baru? Padahal P3 itu nggak ada yang baru, lama semua dan akan baru semua. Inilah jawabannya. Langkah pertama beliau melalui pesantren.
Beliau merasa sekali bahwa P3 milik pesantren, milik kiai. Oleh karena itu yang hadir di sini harus mampu sinergi dengan Ashabul Maid, para pesantren-pesantren. Bukan hanya orangnya, tapi santrinya. Bukan hanya santrinya, tapi doa malamnya. Ini yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW pada keluarganya. Saya sampaikan kepada Deputi, saya baru mau melakukan acara nasional, apakah itu rapim, apakah itu munas nanti dalam rangka kalender politik yang akan datang. Setelah di awal pertemuan Majelis Ulama Partai Persatuan Pembangunan secara nasional, kita memang harus memulainya itu, membersihkannya itu. Kita harus dan wajib pertama menyentuh hati, baru mematahkan logika. Bukan dibalik, mengedepankan logika dan kemudian menomorduakan hati. Mudah-mudahan rumusan itu Kiai Haris yang insya Allah dengan Gus Ubab dan para kiai yang lain bisa secara kontemporer menyajikan pemaknaan penafsiran ini untuk melihat Indonesia ke depan 2024 dan selanjutnya demi kemaslahatan umat, demi Indonesia yang kita cintai. Dan seperti kita ketahui, salah satu sahabat kan mengingatkan kita bahwa kadar keimanan itu kan naik turun. Aktivitas berpartai kita itu dengan hati yang mantap, dengan hati yang bulat, tidak lihat lagi kanan kiri. Supaya apa? Supaya tidak ada peluang sekecil apapun di partai ini untuk kemudian menjauhkan kita dari persaudaraan, dari semangat persatuan sebagaimana partai kita, Partai Persatuan Pembangunan. Itu adalah sunatullah, ciptaan Allah, dan kita terima sudah jadi beragam. Tapi persatuan adalah ikhtiar manusia, persatuan hasil kerja kita. Jadi yang kita harus dorong adalah persatuan. Karena itu kalau tidak ada Garuda di sini. Kalau ada Garuda itu, Garuda Pancasila kita, lalu ada tulisannya 3 kata. Apa 3 kata itu? Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata paling penting di situ? Banyak yang mengatakan kata paling penting itu bhinneka. Menurut pendapat kami bukan. Kata paling pentingnya adalah tunggal. Ini kan sekarang ini musyawarah di bulan Oktober nih. Betul. Bulan Oktober itu bulan apa? Bulan bahasa, Bapak Ibu. Bulan bahasa. Bahasa Indonesia adalah lem perekat bangsa Indonesia. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia, ini berkumpul majelis sebesar ini, bila kita tidak pernah sepakat bahasa Indonesia, kira-kira ngobrolnya pakai bahasa apa? Betul ya?
kenapa kalau ada dialog-dialog Islam dengan Barat jarang ada ulama-ulama Indonesia. Yang diundang ulama-ulama Timur Tengah. Padahal Anda datang dari negara yang muslimnya lebih banyak, terbanyak sedunia. Maka saya titip kepada P3 juga, kita gunakan revolusi digital ini untuk kepentingan dakwah. Dan alhamdulillah salah satu misi saya melahirkan Perda pesantren terwujud. Jadi Jawa Barat adalah provinsi pertama di Indonesia yang punya Perda pesantren setelah undang-undang di pusat yang dipelopori oleh P3 lahir. Sehingga tidak usah lagi berproposal-proposal dalam urusan infrastruktur dakwah di pesantren karena kita punya dasar hukum. Itulah Pak, dakwah melalui kekuasaan yang saya lakukan. Sehingga kalau saya tidak jadi gubernur, saya kalau dihisab, saya akan bersaksi, ya Allah, saya sudah melakukan semua yang saya bisa lakukan melalui kekuasaan.